Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Project Kewarganegaraan. Oke, dari semuanya, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya mulai, silakan adik subscribe channel ini dulu biar nanti adik tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, adik langsung aja kita membahas mengenai bagaimana sih penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Jadi adik-adik masih ingatkah kalian bahwa Pancasila itu mempunyai 3 nilai. Jadi yang pertama adalah nilai dasar ya, yang kedua nilai instrumental, dan yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, di mana kita akan membahas mengenai nilai dasar dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila pertama, jadi kita itu wajib bersyukur kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bahwasanya negara itu mengakui adanya Tuhan ya, maka kita wajib bersyukur bahwasanya kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama serta melaksanakan ibadah tanpa ada dari kelompok yang lain. Itu ya, adik. Kemudian yang selanjutnya, untuk nilai instrumentalnya terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu diatur di dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini tentang hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya, serta hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang kedua, nilai instrumental dari sila pertama ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara itu mengakui adanya Tuhan dan menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya tersebut. Itu untuk nilai instrumentalnya. Nah, untuk nilai praksisnya yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama dan mengembangkan sikap toleransi antar beda agama. Itu untuk sila pertama. Nah, untuk sila kedua, kemanusiaan yang beradab, nilai kemanusiaan ditegaskan dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis pada ideologi Pancasila. Nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk nilai instrumentalnya itu diatur di dalam pasal 14 ayat 1 tentang pemberian kewenangan kepada presiden. Diatur lagi di dalam pasal 27 ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Diatur lagi di dalam pasal 28A tentang hak mempertahankan hidup. Diatur lagi di dalam pasal 28 ya. Jadi untuk sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu banyak sekali ya, karena di pasal ini adalah pasal yang mengatur ya. Kalau mau lebih detailnya, jadi itu di dalam pasal 28A sampai pasal 28 ayat C ya, itu sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Nanti bisa kalian lihat di dalam undang-undang dasar ya. Misalkan di pasal 28B itu mengatur tentang hak untuk membentuk keluarga. 28G mengatur tentang hak perlindungan diri dan bebas dari perilaku yang merendahkan antar sesama. Pasal 28I tentang hak perlindungan diri dan hak asasi manusia. 28J tentang kewajiban menghormati hak asasi manusia serta melaksanakan hak dan kewajiban. Itu ya. Terus untuk yang nilai praksisnya, yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena, peduli kepada sesama, perilaku diskriminasi, menghindari ya perilaku diskriminasi atau perilaku membeda-bedakan, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Itu untuk nilai praksisnya. Jadi nilai yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau untuk nilai yang instrumental itu nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau
di dalam Undang-Undang Dasar, namanya nilai instrumental. Nah, untuk nilai dasar itu adalah nilai yang ada di dalam setiap silanya tersebut, gitu ya. Oke, kita ke sila yang ketiga. Nah, ini terkait dengan Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nilai dasar persatuan dijabarkan di dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar. Oke, kita masuk ke dalam nilai instrumentalnya. Itu dimuat di dalam pasal 25A berkaitan dengan ketentuan wilayah negara. Terus diatur lagi dalam pasal 35 tentang bendera negara, diatur lagi dalam pasal 36 tentang bahasa negara, pasal 36A tentang lambang negara, dan pasal 36B tentang lagu kebangsaan. Kita lanjut untuk nilai yang praktisnya terkait dengan nilai Persatuan Indonesia, yaitu mencintai bangsa dan negara sebagai bentuk rasa nasionalisme, menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan juga mencintai budaya Indonesia. Itu adalah untuk nilai praksisnya. Kita lanjut untuk yang sila keempat, yakni kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah menjadi salah satu wujud dari nilai praksis dari sila keempat ini. Nah, ini berikut ini adalah penjabaran instrumental dan praksis dari sila keempat Pancasila. Untuk nilai instrumentalnya itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 2 tentang MPR. Kemudian dimuat lagi di pasal 6A tentang pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum, ya. Jadi presiden dan wakil presiden dan juga untuk DPR dipilih langsung oleh rakyat. Itu menunjukkan bahwasanya keterwakilan dari rakyat, ya. Yang selanjutnya adalah nilai instrumentalnya. Maaf, ini yang selanjutnya adalah nilai praksis, ya. Ini salah ketik. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, turut serta dalam pemilu. Yang ketiga, memilih anggota parlemen yang mampu mewujudkan aspirasi rakyat, mewujudkan musyawarah mufakat, ya, mengutamakan musyawarah dibandingkan dengan voting, ya, mengutamakan musyawarah dulu. Jadi kalau misalkan deadlock, nggak ada jalan keluar, baru voting. Yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, ya. Mungkin banyak yang tidak setuju, ya, atau mungkin kalian merasa kurang pas dengan hasil musyawarah tersebut, tapi kalian harus tetap bertanggung jawab untuk turut serta melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baik, yang selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan adalah salah satu nilai dasar dari ideologi Pancasila. Nah, untuk nilai dasar adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan. Kemudian nilai instrumental adalah nilai norma sosial dan hukum yang terkristalisasi dalam peraturan lembaga negara. Yang terakhir, nilai praksis adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat. Nah, ini untuk nilai instrumental dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu diatur di dalam pasal 33 berkaitan dengan perekonomian. Kemudian diatur lagi di dalam pasal 34 berkaitan dengan jaminan sosial. Diatur lagi di dalam pasal 33 ayat 3, tanah, air, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya telah dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pasal 34, anak-anak miskin dan anak-anak terlantar, orang-orang terlantar harus dirawat atau harus dipelihara oleh negara. Itu untuk nilai instrumentalnya. Kita langsung ke nilai praksisnya, teman-teman. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan kekeluargaan dan yang kedua, mengembangkan gaya hidup hemat dan kerja keras. Yang ketiga, gemar melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang. Jadi kita itu nggak boleh hanya menuntut hak saja, tapi kita mengabaikan kewajiban. Seperti misalkan kita udah kerja, kita minta mendapatkan fasilitas kerja yang baik, minta naik gaji dan sebagainya, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban, kita nggak bekerja dengan baik, ya, kita lebih sering terlambatnya gitu. Nah, itu berarti menunjukkan antara hak dan kewajiban itu tidak seimbang, jadi harus seimbang. Yang kelima, bersikap adil sama.
Itu adalah praktis yang ada di dalam sila kelima ini ya. Silakan kalian bisa menambahkan contoh dari nilai praksis. Kalian boleh komen di bawah ya. Barangkali kalian tahu nilai praksis mulai dari sila pertama, 2, 3, 4 sampai sila kelima. Oke, sebenarnya sekian pembahasan dari saya terkait dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau kalian suka bisa kalian like dan juga bisa kalian share biar semakin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang selanjutnya.